Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan ketiga di mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, untuk pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menciptakan nilai, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Menjaga agar pelanggan itu tetap menyukai produk kita. Nah, makanya di sini kita akan bahas bagaimana pentingnya pelanggan. Nah, dasar dari orientasi pemasaran itu adalah hubungan pelanggan yang kuat. Jadi, kalau kita punya produk, harapan kita punya pelanggan yang pelanggan potensial atau pelanggan baru. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan pelanggan yang loyal. Nah, kalau pelanggan yang loyal ini yang melakukan repeat order, itu nanti akan masuk kategori pada pelanggan potensial. Lalu yang ketiga itu pemasar yang berhasil adalah pemasar yang secara total memuaskan pelanggan. Fokusnya ada pada customer satisfaction. Yang terakhir adalah suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Nah, pada slide ketiga ini coba diperhatikan deh. Di sini ada dua perbedaan. Yang pertama itu ada organisasi tradisional atau pasar market tradisional. Lalu yang kedua adalah organisasi modern yang berorientasi pada pelanggan. Nah, kalau sekarang kita orientasinya adalah pada customer, pada pelanggan. Piramidnya sama isinya, ada manajemen puncak, ada manajemen menengah, orang-orang pada garis depan sama pelanggan. Piramidnya sama. Yang membedakan adalah pada posisinya. Jadi kalau di market tradisional yang paling penting adalah manajemennya. Pelanggan memang pada menempatkan pada posisi yang lebih besar, kita lihat gambarnya, akan tetapi posisinya di bawah. Nah, kalau di pasar modern, market modern, pelanggan itu ditempatkan pada posisi yang paling besar dan yang utama. Perbedaannya pada piramidnya ini. Itemnya sama, akan tetapi posisinya. Berarti kalau sudah posisinya berbeda adalah fokusnya berbeda. Kalau yang sekarang fokusnya pada pelanggan, bagaimana kita memuaskan pelanggan. Makanya di slide sebelumnya adalah bagaimana kita memelihara pelanggan, bahasa memelihara ya. Bagaimana kita menciptakan customer satisfaction. Kalau sudah pelanggan puas, maka produk apapun yang kita hasilkan mereka akan beli. Nah, untuk menciptakan pelanggan puas ini yang kita harus punya trik. Nah, fokus kita adalah memang harus pada pelanggan kalau pasar modern sekarang. Seperti kita lihat pada piramid di slide ketiga ini. Selanjutnya adalah tentang nilai pelanggan atau nilai persepsi pelanggan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan nilai pelanggan atau customer value itu? Jadi kalau kita pengen beli sesuatu, misalnya ada produk yang diiklankan lalu kita tertarik. Lalu apa yang kita dapat dari produk tersebut? Jadi misalnya dia diiklankan manfaat dari produk skincare misalnya, memutihkan, melembabkan, bikin glowing. Nah, selisih antara manfaat yang diperoleh customer atau manfaat yang diperoleh pelanggan atas suatu produk atau jasa dengan biaya ataupun pengorbanan yang dilakukan konsumen untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi kalau yang dimaksud nilai pelanggan itu gampangannya adalah selisih antara manfaat yang diharapkan sama biaya yang dia keluarkan untuk mendapatkan produk tersebut. Biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk tersebut. Jadi misalnya tuh bingung tuh dari slide yang saya buat. Jadi saya jelaskan mudahnya, pengertian dari slide keempat ini adalah selisih antara manfaat yang diharapkan oleh customer terhadap barang atau produk atau jasa yang dia beli nantinya dengan selisih antara manfaat dengan biaya yang dia keluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi di slide keempat ini intinya adalah itu. Jadi makanya dia terdiri dari total manfaat pelanggan sama total biaya pelanggan. Jadi maksudnya itu selisih antara manfaat yang diperoleh pelanggan dengan biaya yang dia keluarkan. Itu
yang dimaksud dengan nilai pelanggan. Jadi kalau kita berbicara tentang loyalitas konsumen itu, loyalitas itu apa sih? Pelanggan yang loyal, pelanggan yang balik-balik terus sama kita gitu, repeat order intinya tuh gitu. Kalau loyalitas itu, konsumen itu mempunyai beragam tingkat loyalitas terhadap merek atau produk atau toko dari perusahaan kita. Lalu proposisi nilai. Nah, kalau proposisi nilai itu seluruh seluruh manfaat yang dijanjikan dijanjikan oleh perusahaan atau produk kita itu untuk dihantarkan nilainya. Jadi maksudnya tuh gini. Nah, di iklannya merek Volvo ini, dia itu menjanjikan mobil dengan tingkat keamanan yang tinggi. Dia menjanjikan dengan mobil tingkat keamanan yang tinggi. Nah, akan tetapi kalau kita membahas pada proposisi nilai itu, Volvo menjanjikan tidak hanya sekedar aman, tapi juga pelayanannya kepada konsumen itu baik untuk periode yang long lasting, jangka panjang. Jadi kalau kita bisa simpulkan adalah proposisi nilai itu adalah pengalaman yang didapatkan konsumen dari sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan akan suatu produk. Lalu yang ketiga adalah sistem penghantaran nilai. Nah, kalau penghantaran nilai ini meliputi semua pelanggan yang akan meliputi semua pengalaman yang akan dialami pelanggan dalam proses memperoleh dan menggunakan penawaran. Nah, jadi pengalaman yang dialami pelanggan pada saat produk tersebut ditawarkan kepada dia. Nah, itu sistem penghantaran nilai. Di sini ada total kepuasan pelanggan, atau kita membahas tentang customer satisfaction. Kepuasan itu adalah perasaan senang atau kecewa pelanggan terhadap produk yang ditawarkan di pasar. Misalnya di sini kalau kategori tidak puas itu kinerja perusahaan atau kinerja suatu produknya lebih kecil daripada harapan atau keinginan pelanggan. Dia nggak akan puas. Jadi kinerja lebih kecil daripada ekspektasi. Kinerja di sini adalah kinerja perusahaannya atau kualitas produknya. Kalau kualitas produknya lebih kecil daripada yang diharapkan sama pelanggan, jadi dia tidak puas. Lalu kategori puas adalah kinerja sama dengan ekspektasi. Kinerja perusahaan sama dengan yang diharapkan dengan pelanggan, itu puas. Nah, kalau dia sangat puas adalah kinerjanya melebihi dari yang diharapkan sama pelanggan. Makanya customer satisfaction itu adalah sesuatu yang produk yang ditawarkan berdasarkan iklan tertentu, begitu begitu dikonsumsi atau dibeli sama pelanggan, oh ternyata yang diiklankannya tuh kita pelanggan merasakan lebih dari apa yang dia tawarkan. Nah, itu makanya masuk dalam kategori sangat puas. Kalau harapan pelanggan itu terlalu tinggi, itu pelanggan bisa mengakibatkan rasa kecewa. Akan tetapi kalau ekspektasi pelanggan juga itu terlalu rendah, perusahaan tidak menarik, pelanggan tidak tertarik pada perusahaan tersebut. Maksudnya seperti itu. Mengamati kepuasan pelanggan. Nah, di sini kunci mempertahankan pelanggan adalah bagaimana kita membuat pelanggan itu puas. Kalau pelanggan itu puas, ya kita akan balik-balik lagi ke produk tersebut. Jadi makanya kalau sudah produk itu melekat kepada konsumen, untuk loyal itu gampang. Nah, untuk menciptakan loyalitas pelanggan itu yang ada triknya. Nah, salah satunya adalah tentang survei berkala. Survei berkala ini misalnya kalian pernah belanja ke toko gitu, terus mbaknya nanya apa aja yang dia tanya. Itu salah satunya adalah dia pengen tahu
berapa, misalnya dia tanya berapa lama pakai ini, sudah bagaimana bagaimana selama menggunakannya, ada pengalaman. Nah, itu merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk perusahaan pengen mengetahui bagaimana konsumen yang menggunakan produknya itu merasakan manfaat dari produk yang dia tawarkan, salah satu dengan survei, biar tidak kehilangan pelanggan. Jadi dia tahu, oh biasanya kalau pada saat kita ditanya seperti itu kan kita jawab, tapi ini ada kurangnya ini, atau enggak kurang hadiah atau apa, kurang bonus. Nah, itu informasi yang dikumpulkan oleh perusahaan terhadap konsumennya. Sebenarnya konsumennya pengen apa terhadap produknya. Sini ada contoh program loyalty. Yang pertama adalah Beauty Insider dari Sephora. Produk kecantikan itu Beauty Insider, dia memberikan poin. Belanja produk tertentu mendapatkan poin. Kalau di Starbucks Reward ini dengan aplikasi, misalnya kalau kita membeli belanja di Starbucks terus kita membayarnya pakai aplikasi, dia akan dapat harga khusus. Terus kalau Tom's 1 for 1 ini, nah ini dia agak sedikit berbeda karena insentifnya itu tidak selalu berupa moneter atau uang. Bisa jadi misalnya kita membeli produk di dia, terus misalnya beli sepatu, terus disumbangkan untuk pada komunitas tertentu. Nah, jadi tujuannya adalah sekalian menyumbang gitu. Jadi misalnya dia akan memberikan harga khusus atau diskon khusus jika tujuannya untuk memberikan pada satu komunitas tertentu. Nah, saya rasa untuk materi membangun loyalitas pelanggan ini cukup sekian. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.